Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Alfian Bagas Bediansyah dari kelas MJ 205. Ingin mempresentasikan hasil pengerjaan UTS matkul pengantar bisnis mengenai proposal rencana peluang bisnis yaitu EcoBrick Nusantara dengan tema mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai. Yang pertama ini latar belakang masalah. Permasalahan sampah plastik saat ini menjadi salah satu isu lingkungan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Sampah plastik yang sulit terurai menyebabkan pencemaran tanah, sungai, dan laut. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap material bangunan dan produk dekorasi rumah terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuka peluang bisnis yang mampu menggabungkan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Ekobrik Nusantara hadir sebagai solusi inovatif dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, gambaran umum bisnis. Ekobrik Nusantara merupakan bisnis yang bergerak di sektor industri kreatif dan green business dengan fokus utama pada pengolahan limbah plastik. Produk utama yang dihasilkan berupa paving block, pot tanaman, furnitur outdoor, dan bata dekoratif. Bisnis ini mengusung konsep sustainability atau keberlanjutan dengan mengurangi limbah plastik sekaligus menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain bertujuan memperoleh keuntungan, bisnis ini juga memiliki misi sosial dan lingkungan. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi perusahaan pengolahan limbah plastik yang inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia. Misinya mengurangi pencemaran lingkungan melalui daur ulang plastik. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas dan ramah lingkungan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir adalah mendukung perkembangan ekonomi hijau di Indonesia. Selanjutnya, logo dan filosofi brand. Berikut ini adalah logo EcoBrick Nusantara yang paling atas ini. Penjelasan logonya. Logo EcoBrick Nusantara dirancang dengan konsep modern dan ramah lingkungan yang merepresentasikan bisnis daur ulang limbah plastik menjadi produk bernilai ekonomis. Simbol bata melambangkan kekuatan dan produk utama perusahaan. Sedangkan daun hijau mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Panah daur ulang menunjukkan proses recycle yang berkelanjutan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengurangi limbah plastik. Warna hijau melambangkan sustainability dan pertumbuhan, sementara warna biru melambangkan inovasi, kebersihan, dan profesionalisme. Nama EcoBrick menggambarkan produk bangunan ramah lingkungan, sedangkan Nusantara menunjukkan identitas Indonesia dan harapan agar bisnis dapat berkembang secara luas di seluruh Indonesia. Yang kelima, ini struktur organisasi. Bentuk organisasi bisnis yaitu bentuk badan usaha yang dipilih adalah PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, struktur divisi ini direktur utama, divisi produksi, divisi pemasaran, divisi operasional, divisi keuangan, divisi riset dan pengembangan. Selanjutnya yang keenam adalah value proposition. Nilai keunggulan bisnis yaitu EcoBrick Nusantara memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produk sejenis di pasaran. Produk yang dihasilkan ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan baku utama. Selain itu, harga produk relatif lebih terjangkau dibandingkan material konvensional. Produk juga memiliki desain unik, tahan air, dan memiliki daya tahan yang baik. Keunggulan tersebut menjadi nilai tambah yang dapat menarik minat konsumen sekaligus meningkatkan daya saing bisnis. Selanjutnya yang ketujuh adalah identifikasi masalah. Permasalahan di lapangan yaitu saat ini masih banyak limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang juga masih rendah. Selain itu, harga material bangunan yang terus meningkat menjadi tantangan bagi masyarakat. Berdasar kondisi tersebut, bisnis EcoBrick Nusantara ini hadir untuk memberikan solusi melalui pengolahan limbah plastik menjadi produk ekonomis dan bernilai guna yang tinggi. Yang kedelapan, ini peluang bisnis. Peluang bisnis EcoBrick Nusantara sangat besar karena tren penggunaan produk ramah lingkungan terus meningkat. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya sustainability dan green lifestyle. Pemerintah juga mendukung program pengurangan sampah plastik melalui berbagai kebijakan lingkungan. Selain itu, peluang kerjasama dengan bank sampah, komunitas lingkungan, dan proyek pembangunan hijau
menjadi potensi pasar yang menjanjikan bagi perkembangan bisnis ini. Yang kesembilan, produk dan layanan. Produk utamanya yaitu yang pertama paving block daur ulang, pot tanaman, furnitur outdoor, dan bata dekoratif. Produk yang dihasilkan Ecobrick Nusantara dibuat dari limbah plastik yang telah melalui proses pengolahan khusus sehingga aman dan berkualitas. Selain menjual produk, bisnis ini juga menyediakan layanan edukasi pengelolaan sampah dan kerjasama dengan komunitas lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjual barang, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Yang ke-10 ini etika bisnis. Ecobrick Nusantara menerapkan etika bisnis dengan mengutamakan transparansi, kualitas produk, penggunaan bahan yang aman, dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, perusahaan juga menjalankan program CSR berupa edukasi lingkungan, program bank sampah, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Program tersebut bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang ke-11, analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar bisnis ini meliputi rumah tangga, UMKM, komunitas lingkungan, dan masyarakat urban. Target utama perusahaan adalah masyarakat usia produktif, yaitu 20-45 tahun, yang peduli terhadap lingkungan dan tertarik menggunakan produk eco-friendly. Positioning yang dibangun adalah sebagai produk ramah lingkungan, mohon maaf, berkualitas dengan harga terjangkau yang mampu memberikan manfaat bagi konsumen dan lingkungan. Yang kedua belas, analisis SWOT. Kekuatan utama bisnis ini adalah inovasi produk dan konsep ramah lingkungan. Kelemahannya terletak pada keterbatasan modal dan kapasitas produksi di tahap awal. Peluang bisnis sangat besar karena tren green economy terus berkembang di Indonesia. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman berupa persaingan industri dan rendahnya edukasi masyarakat mengenai produk daur ulang. Analisis SWOT penting dilakukan agar perusahaan mampu menentukan strategi bisnis yang tepat. Yang ke-13, strategi penetrasi pasar. Strategi pemasaran yang digunakan adalah digital marketing melalui Instagram, TikTok, dan Marketplace. Selain itu, perusahaan akan melakukan kerjasama dengan komunitas lingkungan dan memberikan promo launching untuk menarik konsumen pertama. Konten edukasi mengenai daur ulang juga akan dibuat untuk meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat terhadap produk Ecobrick Nusantara. Yang ke-14 mengenai bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas digunakan untuk memetakan model bisnis secara menyeluruh. Key partner perusahaan meliputi bank sampah dan supplier mesin. Key activities berupa pengumpulan limbah dan produksi. Value proposition, bisnis adalah produk ramah lingkungan berkualitas dengan harga ekonomis. Revenue streams berasal dari penjualan produk dan kerjasama proyek lingkungan. Dengan BMC, perusahaan dapat memahami strategi bisnis secara lebih sistematis. Yang ke-15, Smart Goal. Ecobrick Nusantara memiliki target jangka pendek dan jangka panjang yang disusun menggunakan metode SMART Goal. Dalam 1 tahun pertama, perusahaan menargetkan penjualan 1.000 produk dan memperoleh 10.000 pengikut media sosial. Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan pembukaan cabang di beberapa kota besar dan menjadi salah satu brand produk terkemuka di Indonesia. Yang ke-16, Action Plan. Action Plan dibuat agar tujuan bisnis dapat tercapai secara terarah. Tahap awal dimulai dengan riset pasar dan pembelian alat produksi. Selanjutnya dilakukan produksi percobaan, promosi digital, dan evaluasi pasar. Dengan adanya timeline operasional yang jelas, perusahaan dapat menjalankan bisnis secara lebih efektif dan terukur. Yang ke-17, peluang dan tantangan global. Dalam kondisi bisnis global saat ini, tren green economy dan sustainability bisnis berkembang sangat pesat. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi Ecobrick Nusantara untuk berkembang. Namun, bisnis juga menghadapi tantangan berupa persaingan industri besar, perkembangan teknologi, dan kebutuhan modal yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Nah, kesimpulannya, Ecobrick Nusantara merupakan ide bisnis inovatif yang menggabungkan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai jual tinggi, bisnis ini diharapkan mampu memberikan keuntungan sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan strategi bisnis yang tepat dan dukungan masyarakat terhadap produk ramah lingkungan, Ecobrick Nusantara memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.